Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitriana Nasution SPD, guru bidang studi geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak ibu semua? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Tetap semangat belajar geografi karena geografi itu sangat menyenangkan. Oke, selamat pagi anak ibu. Kita lanjutkan lagi materi kita pada hari ini, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang terjadinya interaksi desa kota, di mana sebelumnya latar belakang itu adanya wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan berintervensi, dan adanya kemudahan dalam pemindahan ruang. Jadi sebelumnya sudah kita bahas ada 3 latar belakang dalam teori interaksi desa kota. Dan hari ini masuk kita pada materi tentang rumus interaksi desa kota. Ada 3 rumus yang kita bahas di sini. Yang pertama tentang teori gravitasi atau teori interaksi, di mana ahlinya di sini adalah Sir Isaac Newton. Ya, rumusnya di sini IAB sama dengan K kali PA kali PB per DAB dikuadratkan. Oke, ini rumusnya ya nak. Ulangi sekali lagi, IAB sama dengan K kali PA kali PB per DAB dikuadratkan. K di sini, ini nilainya adalah 1. Jadi karena nilainya 1, jadi sama sekali tidak dianggap. Jadi bisa kita rubah rumusnya itu IAB sama dengan PA kali PB per DAB dikuadratkan. Ya. PA kali PB per DAB dikuadratkan. Boleh kita menggunakan rumus ini. Apa itu tadi IAB? Jadi IAB, saya buat keterangan di sini. IAB itu adalah interaksi. Nih ya, interaksi antara kota A ke kota B. PA ini adalah jumlah penduduk kota A. PB ini adalah jumlah penduduk kota B, dan DAB di sini DAB ini adalah jarak atau distance, jarak kota A ke kota B. Dan pada rumus ini jarak itu dikuadratkan ya. Jadi masuk kita pada contoh soal biar lebih paham. Oke, rubah di sini contoh soal. Contoh soal nomor 1. Jumlah penduduk kota A, jumlah penduduk kota A, ya, jumlah penduduk kota A itu 20 jiwa. Jumlah penduduk kota B itu 30 jiwa. Jarak kota A ke kota B itu 10 km. Tentukan interaksinya. Itu ya. Jadi yang ditanya itu adalah tentukan interaksi antara kota A ke kota B. Itu yang ditanya. Rumusnya apa tadi? Kita beranjak dari rumusnya ini. IAB sama dengan PA kali PB per DAB dikuadratkan. Itu ya. Kita masukkan angkanya. Boleh langsung kita masukkan di sini. Berarti jumlahnya tadi berapa? Kota A 20. Jumlah penduduk kota B berapa? 30 jiwa. Berarti 20 kali 30 per jaraknya berapa nak? Ada 10 km. Kita kuadratkan. Berarti 20 kali 30 itu berapa? 600 jiwa per 10 kuadrat berarti 100. Jadi jawabannya itu adalah 6 jiwa. Nih ya. 600 per 100 itu 6. Oke, paham ya sampai sini? Jadi harus bisa dihafalkan rumusnya tadi. Rumus yang pertama itu masih rumus teori gravitasi atau teori interaksi. Ini boleh anak-anak menggunakan rumus yang ini, boleh juga yang di atas. Tapi karena ada di sini K itu nilainya 1, jadi sama sekali tidak. Kalau apapun artinya kalau dia dikali 1 itu tetap. Itu ya. Jadi boleh kita menggunakan yang di bawah, boleh menggunakan yang di atas. Oke, paham ya? Jadi perhatikan rumusnya, pahami dulu rumusnya ini, baru dia masukkan angka-angkanya biar gampang menjabarkannya di sini. Oke, lanjut kita teori atau rumus yang kedua. Oke, baik anak ibu, kita lanjut pada rumus yang kedua, di mana tadi rumus yang pertama sudah kita bahas.
pada teori gravitasi ya oleh Sir Isaac Newton, di mana IAB sama dengan PA kali PB per DAB dikuadratkan. Dan masuk kita pada rumus yang kedua. Ingat, teori titik henti disingkat dengan TH. Siapa ahlinya di sini? Ya, ahli dari teori titik henti ini adalah W.J. Rayleigh. W.J. Rayleigh. Itu ya. Apa rumusnya? Jadi rumus dari teori titik henti ini adalah TH sama dengan DAB per 1 ditambah akar dari PA atau PB. Jadi di sini kalau untuk akar di sini mana jumlah penduduk yang paling banyak itu yang di atas ya. Mana yang penduduk yang paling sedikit di bawah dia. Jadi kalau misalkan dia jumlah penduduk yang penduduk kota B yang paling banyak berarti PB per PA. Kalau penduduk yang paling banyak itu adalah kota A berarti PA per PB. Ya, TH sama dengan DAB per 1 tambah akar PA per PB. Jadi tidak jauh berbeda keterangannya, tapi di sini kalau kita ibu buat di sini keterangannya TH sama dengan teori titik henti. Ini ya, teori titik henti. DAB itu adalah jarak kota A ke kota B. PA di sini jumlah penduduk yang paling banyak. Jadi mana yang paling banyak, yang paling besar itu yang kita masukkan. PB jumlah penduduk yang paling sedikit. Oke, ini ya. Jadi harus dipahami rumusnya. DAB itu jarak sama dengan distan. Jarak kota A ke kota B, jumlah penduduk yang paling banyak karena jumlah penduduk paling banyak itu adalah kota A, jumlah penduduk yang paling sedikit itu adalah kota B. Ingat ada angka 1 di depan. Nih ya, biasanya silapnya di sini. Itu ya, jadi harus ada ditambahkan di sini 1. Oke, karena sudah bisa memahami rumus di sini, masuk kita pada contoh soal. Oke, contoh soal. Berarti ini soal yang kedua, karena soal yang pertama tadi itu tentang teori gravitasi ya. Contoh soal yang kedua, jumlah penduduk kota A, kita anggap ini yang paling besar ya. Ini misalkan 200 ya, 200.000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk kota B kita anggap misalkan 100.000 jiwa. Oke, jarak dari kota A ke kota B itu 10 ya, kita anggap 10 km. Jarak kota A ke kota B 10 km. Tentukan teori titik hentinya. Tentukan teori titik hentinya. Jadi pada teori titik henti ini, hasil dari teori titik henti ini, dia akan mendekati jumlah penduduk yang paling sedikit. Itu ya. Berarti di sini kita kerjakan, kita selesaikan dulu. TH sama dengan DAB per 1 ditambah akar PA per PB. Berarti kita masukkan di sini. DAB yang tadi berapa? 10. 1 ditambah akar. Akar PA-nya berapa? PA-nya tadi 200.000 jiwa. Ini ya. PB-nya berapa? 100.000 jiwa. Berarti 10 per 1 tambah akar. 200 per 100 berarti 2 ya. Akar 2. Berarti 10 per 1 tambah 1,41. Berarti 10 per 2,41 sama dengan berapa kilo itu ya. Jadi ini 3, sekian 3, sekian kilometer itu ya. 10 per 1 ditambah akar 2. Dari mana tadi akar 2? Dari 200 per 100. Berarti akar 2 tadi berapa nak? 1,41. Jangan lupa ditambahkan angka 1 yang di depan yang ada di rumus ini. Iya, biasanya silap yang di sini. Jadi 10 per 2,41 jadi 3, sekian hasilnya. 3, sekian dari mana? Itu ya, 3, sekian dari kota B. Kenapa? Karena kota B
jumlah penduduknya yang paling sedikit. Karena teori titik henti ini dia akan mendekati jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini biasanya teori ini digunakan misalkan apabila seseorang ingin mendirikan pusat perbelanjaan, maka dia menggunakan teori titik henti. Kenapa? Karena jumlah penduduk yang sedikit ini apabila misalkan dia mendirikan pusat perbelanjaan, maka daerah atau kota B ini lebih cepat berkembang. Oke, itu untuk teori yang kedua. Oke, anak ibu tadi kita sudah membahas teori yang kedua, teori titik henti oleh Weggerini, dan masuk kita pada teori yang ketiga, yaitu teori konektivitas, di mana simbolnya itu beta ya. Beta sama dengan E per P. Ya, E kalau kita buat di sini untuk keterangan dari E itu apa? E itu bisa jalan, ya, atau misalkan bisa dia dalam bentuk garis. P ini adalah kota, atau bisa kita kasih simbol titik ya. Jadi rumusnya apa? Beta sama dengan E per P, beta sama dengan jalan per kota, atau beta sama dengan garis per titik. Jadi saya kasih contoh. Seandainya ada gambar kota yang seperti ini, nih ya, seperti ini. Oke, ini kota A, kota B, kota C, kota D. Tentukan konektivitasnya. Dari gambar ini, tentukan konektivitasnya. Berarti tadi dari rumus itu bahwa beta sama dengan E per P. E itu jalan. Berapa jalannya? 1, 2, 3. Ya kan? Kotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti beta sama dengan E per P sama dengan berapa? 3 per 4. 3 per 4 itu 0, berapa? Itu ya, 4 kali 7, 28. Berarti 0,75 ya. 0,75. Inilah konektivitasnya. Jangan dibalik, jangan 4 per 3, tapi 3 per 4. Karena rumusnya jalan per kota atau garis per titik. Oke ya, anak ibu, sekian materi kita pada hari ini. Tadi ada 3 rumus ya. Harus betul-betul dipahami. Ada teori interaksi atau gravitasi, ada teori titik henti. Jadi harus dihafalkan. TH sama dengan DAB per 1 tambah akar PB per PA atau akar PA per PB, di mana yang di atasnya itu adalah jumlah penduduk yang paling banyak dan di bawahnya jumlah penduduk yang paling sedikit. Hasilnya mendekati kota atau jumlah penduduk yang paling sedikit. Tujuannya agar daerah itu cepat berkembang. Oke, dan yang ketiga ada teori konektivitas. Sekian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.